Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Saudara sekalian, dari teks ini saya ingin mengatakan demikian. Jika Tuhan berkenan untuk memberkatimu, maka Ia akan berperang bagimu dan Anda tidak perlu berlelah-lelah. Anda hanya perlu menjadi berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi berkenan kepadanya. Nah, itulah saudara yang dibahas di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27. Silakan buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27. Saudara, Yosua pasal 6 menceritakan perjuangan umat Tuhan yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan sejak lama. Mereka telah melewati masa-masa yang sulit di padang gurun dan sekarang sudah tiba saatnya mereka meraih apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Dan untuk masuk ke sana mereka harus melewati sungai Yordan, dan sungai Yordan sudah mereka seberangi dan mereka harus menaklukkan kota Yeriko. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, kota Yeriko sudah ditutup rapat oleh para penguasanya karena mereka telah mendengar bahwa Yosua beserta dengan umat yang dipimpinnya akan memasuki kota tersebut. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan janji bahwa Ia akan memberikan negeri itu kepada mereka, maka Tuhanlah yang bertindak. Di sini kita melihat bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian Yosua dan umatnya. Di ayat 2 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Lalu di ayat-ayat berikutnya Tuhan memberikan Yosua rahasia untuk menaklukkan kota Yeriko yang sudah tertutup pintunya dan bertembok sehingga secara manusia kota Yeriko sulit untuk ditaklukkan. Seperti apakah kota Yeriko pada masa itu? Saudara sekalian, kota Yeriko adalah kota benteng. Luasnya menurut seorang penafsir sekitar 4 hektar. Menurut seorang arkeolog bernama John Garstan mengatakan bahwa benteng kota Yeriko terdiri dari 2 lapis tembok yang dibangun secara jenius pada masa itu. Dan di depan dibangun sedikit miring, sehingga desain kota benteng, kota Yeriko ini akan sulit untuk ditaklukkan oleh manusia. Tembok luarnya tebalnya sekitar 2 meter dan jarak antara tembok lapis pertama dengan lapis kedua sekitar 4-5 meter. Dan tembok dalamnya tebalnya sekitar 3-4 meter dan tingginya sekitar 9 meter. Jadi kota Yeriko adalah kota benteng dan dibentengi oleh tembok Yeriko yang sangat tebal dan tinggi. Dan salah satu ayat yang membuktikan bahwa betapa tebalnya tembok Yeriko adalah di dalam Yosua pasal 2 ayat 15 yang berkata, "Kemudian perempuan itu
menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Rahab tinggal di tembok kota Yeriko. Jadi tembok kota itu bisa menjadi tempat tinggal, yang berarti bahwa tembok kota Yeriko itu tebal, kokoh, dan bisa diandalkan. Nah, saudara sekalian, jadi secara manusia tembok Yeriko sulit untuk dihancurkan. Dan kota Yeriko sulit untuk ditaklukkan. Dan menghadapi tembok Yeriko dengan benteng yang kokoh seperti ini, Tuhan berkata kepada Yosua cara meruntuhkannya. Tuhan memberikan tips, Tuhan memberikan rahasia, Tuhan memberikan caranya bagaimana menaklukkan kota Yeriko. Dan perintah Tuhan itu terkesan mudah, terkesan sederhana, tetapi sesungguhnya membutuhkan perjuangan, dalam arti harus mentaatinya. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, kelilingi kota itu 7 kali. 6 hari, kelilingi 1 hari 1 kali, selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tentu beserta dengan umat, dengan para imam, dengan tentara prajurit, mengelilingi kota itu pada hari ke-7 selama 7 kali. Dan setelah mencapai 7 kali, Tuhan bilang bersoraklah dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh dan ditaklukkan. Perintah Tuhan ini kelihatan sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan, tetapi rasanya tidak masuk akal. Menghadapi tembok yang tebal, tinggi dan kokoh, kok cuma hanya mengelilingi dan kemudian bersorak. Pada umumnya manusia tentu berpikir menghadapi tembok yang besar, paling tidak harus pakai bahan peledak, paling tidak harus pakai bom atau segala macam senjata apapun yang bisa meruntuhkan tembok yang tebal itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kelilingi 6 kali selama 6 hari. Dan hari yang ke-7, 7 kali bersorak, maka kota itu, benteng itu akan runtuh. Dan apa respon Yosua? Yosua kemudian memberikan respon. Respon Yosua kepada perintah Tuhan adalah dia menyampaikan perintah itu kepada para imam di dalam ayat yang ke-6. Lalu kemudian dia memberikan perintah kepada rakyat dan prajurit, ayat ke-7. Dia memberikan peringatan agar tidak melanggar perintah Tuhan, ayat 10. Dan kemudian dia semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Ayat 12 berkata, Yosua bangun pagi-pagi, ada semangat, ada kesungguhan, ada kemauan untuk berjuang. Lalu yang kelima, mengelilingi kota itu sesuai dengan perintah Tuhan, ayat 14, 15. Dan terakhir, jaga diri agar tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Hasilnya saudara di ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tembok yang tebal dan tinggi itu runtuh dalam sekejap oleh kuasa Tuhan. Tembok yang secara manusia sulit ditaklukkan, tapi di hadapan Tuhan langsung runtuh. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Di hadapan Tuhan tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Menghadapi tembok yang kokoh dan tinggi itu, cukup dikelilingi dan bersorak. Lalu Yosua bertindak. Bagian Yosua adalah bertindak. Bagian Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko itu. Bagian Yosua, bagian umat adalah percaya, taat, dan lakukan
apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat itu terjadi. Yosua percaya. Yosua taat pada perintah Tuhan. Imam-imam pun taat dan percaya pada apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Rakyat dan prajurit percaya pada pemimpin mereka, yaitu Yosua. Lalu tembok itu runtuh. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 30 berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, mereka tidak perlu berlelah-lelah memikirkan bagaimana cara meruntuhkan tembok Yeriko yang tinggi dan kokoh itu. Tuhan tahu mereka tidak sanggup untuk melakukannya, dan itu menjadi bagian Tuhan. Sedangkan bagian mereka adalah percaya dan taat, serta setelah tembok itu runtuh, mereka berjuang untuk menaklukkan kota itu. Itu bagian Yosua, itu bagian umat Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tembok besar apakah yang sedang kita alami hari-hari ini, yang kelihatan mustahil untuk kita taklukkan? Saudara, jangan memaksakan diri kita. Jika kita tidak bisa menaklukkan masalah tersebut, mungkin itu bukan bagian kita. Biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah percaya, taat, melakukan firman-Nya. Tuhan tahu Yosua dan pasukannya tidak bisa menaklukkan tembok Yeriko. Maka Tuhan hanya berkata, kelilingi dan bersorak dan runtuh. Itu bagian Tuhan. Bagian Yosua adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, bagian kita adalah taat dan percaya. Hiduplah yang benar, berkata dan berbuat yang benar, bertindak dengan jujur, hormati Tuhan, dan berlakulah setia. Maka tembok-tembok Yeriko yang sedang saudara hadapi, yang sedang saya hadapi, akan diruntuhkan oleh Tuhan. Jika Tuhan berkenan memberkatimu, maka Ia akan berperang bagimu, dan Anda tidak perlu berlelah-lelah. Anda hanya cukup menjadi berkenan kepadanya, dan untuk menjadi berkenan kepadanya adalah mempercayainya, mentaatinya, dan melakukan firman-Nya. Maka tembok Yeriko dalam hidup kita akan runtuh. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko karena dia taat, percaya kepada perintah Tuhan. Tuhan, hari ini kami tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Tembok-tembok besar apa yang sedang dihadapi. Tapi kami percaya bahwa ketika kami taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, itu bagian kami. Maka Tuhan akan bertindak meruntuhkan tembok-tembok tebal yang sedang kami hadapi hari ini. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.